Posko Negarawan, api jiwa Garuda Merah Putih. Negarawan. Rasa ini yang dimaksud adalah hati. Rasa adalah jiwa. Jadi kalau kita ini ngaji rasa mesti nganggo hati, memakai hati. Maka ada istilah hati-hati. Jadi maksudnya hati-hati ini pakailah hati dan terus kemudian pakailah hati di dalam memaknai segala persoalan, baik persoalan yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita maupun masyarakat, dan yang disesuaikan dengan berbagai catatan pastinya yang kita miliki. Selalu pakailah hati, pakailah hati. Nah, kalau kita bisa lahir menjadi bangsa Arab maupun bangsa Eropa, ternyata nggak bisa. Kalau orang Jawa mengatakan lahir ceprot, istilahnya lahir tiba-tiba bisa di tanah air, di bumi yang sekarang melahirkan kita ini. Demikian juga kita lahir dari orang tua siapa, kita tidak bisa usul, kita tidak bisa berharap atau memutuskan, mimpi juga nggak bisa lahir dari orang tua siapa. Kalau bisa, pastinya hampir setiap orang inginnya lahir jadi anak presiden, pengennya lahir jadi anak gubernur, bupati, atau anak lurah. Ternyata nggak bisa. Orang kadang bermimpi, kenapa saya lahir tidak jadi anak orang kaya? Saya lahir jadi anak orang biasa. Itulah kehidupan, itulah takdir, hak mutlak Tuhan. Kita ditakdirkan bersama-sama menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang dulu kita pernah disebut juga sebagai bangsa Nusantara. Inilah ibu kita, ibu besar kita, bumi pertiwi kita yang sudah melahirkan kita bersama-sama. Satu bangsa inilah yang mengikat kita semua. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda jabatan, berbeda profesi. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politikus, ada yang jadi cendekiawan, ada yang jadi spiritual, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi buruh. Tetapi kita bersama-sama diikat menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan negara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini adalah keberadaan dari suatu sistem pemerintahan guna menuju cita-cita darah bangsa yang mandiri. Jadi kalau kebangsaan kita lemah, kalau spirit kebangsaan kita lemah, maka spirit kenegaraan kita juga pastinya akan. Spirit kebangsaan yang lemah itulah yang sekarang ini kemudian ada. Sehingga tadi seperti yang disinggung oleh Pak Lurah, boro-boro saumpamane
apal Pancasila, istilahnya bahwa Pancasila itu hampir kadang tidak itu Pancasila. Apalagi kita mengenal sejarah daripada leluhur kita tidak tahu sebenarnya seperti apa sih sejarah daripada Prabu Siliwangi. Bagi orang Jawa Barat mungkin seusia-usia saya paham yang namanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki suatu konsep yang namanya silih asah, silih asih, silih asuh, kemudian silih wangi. Silih asah artinya adalah saling mendidik, tapi yang terjadi sekarang bukan saling mendidik, tapi saling mencemooh. Silih asih yang artinya saling menyayangi, tetapi yang terjadi sekarang bukan saling menyayangi, tapi saling membenci satu sama lain. Yang ketiga, silih asuh harusnya saling membimbing, tetapi yang terjadi sekarang adalah saling membenci. Dia mengingatkan. Maka saya kadang memahami bahwa Gus Dur adalah penerus daripada jiwa Sunan Kalijogo. Jiwa Sunan Kalijogo, perilaku Sunan Kalijogo bukan yang kemudian dimaksud menjaga kali atau menjaga sungai, tetapi adalah menjaga tatanan, hulu, hilir, batasan penyebaran agama Islam di Indonesia pada saat itu. Kalau kemudian terlalu kencang, Sunan Kalijogo kemudian mengerik. Kita masih ingat Gus Dur saat itu, ketika arus politik atau kemudian permasalahan agama terlalu kencang, beliau mengerimnya. Tetapi kalau terlalu lambat, tidak ada opini yang terbangun di masyarakat, kadang beliau dengan celetukannya berusaha untuk kemudian membuat inovasi, terus kemudian kreatif, berpikir berbangsa dan bernegara dan beragama itu kemudian berada. Disinilah sebenarnya salah satu peran daripada posko negara, supaya nanti di tengah perkembangan politik di tahun 2023 sampai tahun 2024 yang diperkirakan akan marak dengan politik identitas, supaya ono sing elek-elek, kalau orang Jawa bilang, ada yang mengingatkan kepada para politikus, kepada para pendukungnya. Kalau dalam bahasa Jawa, ngono ning aja ngono, istilahnya. Artinya kamu melakukan segala sesuatu boleh, tapi jangan kemudian berlebihan, jangan kemudian seperti itu. Wali kota, calon bupati harus punya etika, harus punya aturan, harus punya tatanan, bertutur kata yang lembut sampai kepada para pengikut-pengikut. Dan tadi juga sudah disarankan oleh Profesor Hendra J bahwa posko ini bisa juga sebagai tempat penggembleng kader-kader kebangsaan, kader-kader negara. Ini posko yang kedua yang diresmikan, tetapi sudah ada 6 posko di Jakarta yang kemudian menunggu, belum lagi di Jabodetabek, belum lagi di Jawa Barat, belum lagi Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di luar Jawa. Setiap posko memiliki peran yang mungkin berbeda. Tadi Pak Lurah menyinggung bahwa di sini rasa kebangsaan itu adalah kurang. Kadang
kita berpikir sebenarnya penanaman rasa kebangsaan itu pada hal-hal seperti apa. Jadi kalau kita bicara kebangsaan, kita akan bicara 6 hal, yaitu wilayah. Jadi kalau kita bicara di Condet, ini adalah wilayah Condet. Artinya dalam bahasa seorang profesor Indrajit tahu yang namanya geostrategis, geopolitis, geoekonominya disesuaikan. Dan kalau bicara kebangsaan, maka kita harus bicara sejarah. Karena kita menjadi bangsa Indonesia karena kita punya sejarah. Kalau kita tidak dijajah Belanda, mungkin nama bangsa kita masih bangsa Nusantara. Kita bisa bicara sejarah Prabu Siliwangi ketika kemudian kita bertemu dengan teman-teman dari Jawa Barat. Kita bisa bicara Pangeran Jayakarta, karena itulah leluhur kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawan. Dan tahun sampai sekarang ini 21 abad. Tapi kalau kita bicara Nusantara, berarti kita bicara 0 sampai 21. Berarti kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita menghilangkan sejarah bangsa kita 20 abad yang hilang. Di 20 abad itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Ilmu kesusastraan, ilmu kesejarahan, dan lain sebagainya. Itakan api jiwa Garuda berhati-hati. Api jiwa. Api jiwa itu ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Api jiwa itu ada pada generasi muda semua. Tapi kita ingin api jiwa yang berhati putih, jiwa Garuda yang memiliki cakrawala berpikir yang sedemikian luas dan bijak, mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi